Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MPD sebagai pembimbing Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang, Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas soal-soal prediksi untuk persiapan KSK tahun 2021. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau mereview soal-soal Olimpiade berbasis HOTS untuk bidang ekologi. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Seorang peneliti melakukan observasi atau pengamatan proses suksesi yang terjadi di sebuah hutan. Ia mencoba melihat hubungan atau korelasi antara umur tegakan atau hutan dengan kelimpahan relatif spesies-spesies yang ada di lokasi tersebut. Dari hasil yang diperoleh, ia menemukan 4 pola, yaitu A untuk pola konstan atau tetap, B untuk pola menurun, C untuk pola meningkat, dan D untuk pola optimum. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh-contoh spesies yang mengikuti salah satu dari pola-pola tersebut. Nah, di sini ada 4 gambar, yaitu pola A untuk konstan, pola B untuk menurun, pola C untuk meningkat, dan pola D untuk optimum. Nah, di sini ada nama spesiesnya. Nah, kalau kamu bisa melihat dengan jelas, yang gambar A ini untuk pola konstan ini adalah spesies Bertholletia excelsa atau disebut juga dengan kacang Brazil dari famili Lecythidaceae. Untuk pola B ini adalah spesies Schizolobium amazonicum dari famili Fabaceae. Kalau gambar C ini adalah spesies Euterpe precatoria dari famili Arecaceae. Dan pola D ini merupakan spesies Cecropia sciadophila dari famili Cecrophiaceae. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Spesies-spesies dengan pola yang sama akan mencapai kelimpahan tertingginya pada waktu yang sama. B. Spesies-spesies dengan pola A atau konstan dapat tumbuh pada kondisi intensitas cahaya yang beragam atau bervariasi. C. Masa-masa akhir suksesi ditandai dengan melimpahnya spesies-spesies dengan pola C atau meningkat, dan D, pola D atau optimum merupakan gambaran spesies-spesies yang paling awal muncul di tahap suksesi. Nah, jadi untuk menjawab pernyataan ini apakah benar atau salah, maka kamu harus tahu dulu apa kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah suksesi. Nah, apa itu suksesi? Nah, suksesi dalam bidang ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi atau campur tangan manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Adapun suksesi dalam ekologi ini dapat dibedakan menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Suksesi primer biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah-daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lahan yang baru. Contoh dari suksesi primer adalah lava yang baru didinginkan, batu karang, maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Nah, sedangkan jenis yang kedua adalah suksesi sekunder
yaitu suksesi yang terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Contohnya, lahan pertanian yang ditinggalkan, hutan yang dibakar atau dipotong, dan lahan banjir. Nah, itu merupakan informasi penting mengenai suksesi. Nah, yang bagian A kita bahas ya. Spesies-spesies dengan pola yang sama akan mencapai kelimpahan tertingginya pada waktu yang sama. Nah, di sini kelimpahan itu sama dengan abundance ya. Nah, coba kau perhatikan gambar grafik ini. Kalau yang di bagian sumbu X ini merupakan kelimpahan atau abundance. Sedangkan pada sumbu Y ini merupakan tahunnya atau umurnya ya. Nah, yang bagian A apa jawabannya? Jelas. Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Nah, spesies-spesies dengan pola yang sama akan mencapai kelimpahan tertingginya pada waktu yang berbeda-beda. Hal ini salah satunya bergantung pada rentang umur mereka. Nah, untuk pola D atau pola optimum, misalnya spesies Cecropia sciadophila mencapai kelimpahan tertingginya di masa 10 sampai 15 tahun. Nah, spesies lain yang rentang usianya lebih besar kemungkinan akan mencapai titik maksimum kelimpahannya di waktu yang agak lebih belakangan atau di waktu yang terakhir. Jadi A jawabannya salah. Bukan pada waktu yang sama, melainkan pada waktu yang berbeda atau waktunya lebih belakangan. B. Apa jawabannya? Jawabannya adalah benar. Nah, spesies-spesies dengan pola A atau konstan atau tetap dapat tumbuh pada kondisi intensitas cahaya yang beragam atau bervariasi. Nah, spesies-spesies dengan pola memiliki kelimpahan atau abundance yang kurang lebih konstan seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh di kondisi intensitas yang berbeda-beda. Oke, yang C, jelas ya jawabannya adalah benar. Ya, masa-masa akhir suksesi ditandai dengan melimpahnya spesies-spesies dengan pola C atau pola meningkat. Ya. Nah, pola C menggambarkan spesies-spesies di masa akhir suksesi. Keberadaan serta peningkatan kelimpahan relatif mereka baru terjadi belakangan. Nah, yang bagian D apa jawabannya? Jawabannya adalah salah, ya. Nah, jadi spesies-spesies yang paling awal muncul di tahap suksesi itu ditunjukkan dengan pola B atau pola menurun, ya. Nah, mereka sangat melimpah di awal, tetapi kemudian menurun drastis dan hilang di masa-masa awal juga. Sedangkan pola D atau optimum menunjukkan spesies-spesies tahap awal, namun bukan yang paling awal. Jadi di sini yang paling awal muncul itu bukan D ya. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, lanjut kita membahas soal nomor 2. Perhatikan soal ini. Diagram Gershmel standar di bawah ini menunjukkan hubungan antara penyimpanan dan aliran nutrien atau makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, ini merupakan diagram Gershmel ya. Di sini ada liter atau serasa, ada biomass atau biomasa, dan ada soil atau tanah. Nah, diagram ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan aliran dan penyimpanan nutrien atau makanan di ekosistem yang berbeda-beda. Nah, di sini L singkatan dari liter, artinya serasa, B itu biomass atau biomasa, dan S itu adalah soil atau tanah. Nah, di sini ada juga ditunjukkan 3 diagram Gershmel yang mewakili 3 bioma di bawah ini. Nah, secara acak, bioma-bioma tersebut adalah gurun pasir, taiga, dan hutan hujan tropis. Nah, kita belum tahu yang mana taiga, yang mana gurun pasir, yang mana hutan hujan tropis ya. Nah,
A. Penyimpanan nutrien yang besar di serasah pada bioma 1 atau paling kiri merupakan salah satu ciri hutan hujan tropis, di mana terdapat banyak pohon sehingga banyak dihasilkan serasah atau litter. B. Laju transfer antara BLS yang tercepat terjadi di bioma 2. C. Bioma 3 merupakan bioma dengan curah hujan atau presipitasi paling rendah. D. Salju dapat ditemukan di bioma 2. Nah, kita berbicara tentang bioma atau biosfer di sini ya. Nah, berdasarkan soal ini hanya ditentukan 3 bioma saja, namun kita belum tahu yang mana bioma taiga, yang mana hutan hujan tropis, dan yang mana gurun pasir ya. Nah, oke. Kita bahas soal-soalnya. Kalau menurut kalian, yang mana bioma nomor 1? Nah, ini bioma 1, ini bioma 2, ini bioma 3 ya. Nah, bioma 1 ini disebut dengan taiga. Sedangkan nomor 2 ini adalah hutan hujan tropis. Sedangkan yang nomor 3 adalah gurun ya. Jadi ingat, 1 taiga, 2 hutan hujan tropis, 3 gurun. Nah, taiga yang nomor 1 ini, sebagian besar nutrien atau zat makanan disimpan dalam bentuk serasah atau suhu rendah menyebabkan lambatnya laju dekomposisi sehingga transfer nutrien ke tanah dan biomasa menjadi lambat atau tertunda ya. Nah, kita bahas yang bagian A. Apa jawabannya? Jawabannya adalah salah ya. Nah, penyimpanan nutrien yang besar di serasah pada bioma 1 atau disebut juga dengan taiga tadi merupakan salah satu ciri hutan hujan tropis. Salah. Ini adalah ciri-ciri dari taiga ya. Oke. Nah, kita bahas kenapa ini taiga. Taiga merupakan bioma di mana sebagian besar nutrien disimpan dalam bentuk serasah atau L, di mana suhu rendah menyebabkan lambatnya laju dekomposisi sehingga transfer nutrien ke tanah dan biomasa menjadi lambat atau tertunda. Karena curah hujan yang rendah, maka hanya sedikit nutrien yang bisa diperoleh dari proses presipitasi atau pelapukan. Nutrien yang hilang melalui leaching sedikit karena curah hujan yang rendah, namun bisa cukup besar lewat air larian atau runoff pada beberapa waktu tertentu apabila salju meleleh atau mengalami pelelehan ya. Nah, jelas yang A ini jawabannya salah. Bukan hutan hujan tropis, melainkan taiga. B, apa jawabannya? Benar ya. Nah, jadi laju transfer antara BLS yang tercepat terjadi di bioma 2. Nah, tadi bioma 2 adalah hutan hujan tropis. Nah, kita bahas. Kenapa jawabannya hutan hujan tropis? Nah, jadi pada bioma ini, sebagian besar nutrien disimpan dalam bentuk biomasa atau serasah sangat cepat terdekomposisi dan akar-akar tanaman dengan segera menyerapnya dari tanah. Laju transfer nutrien antar BLS sangat cepat, ya, di mana kondisi panas dan basah mendukung presipitasi, runoff atau air larian, pelapukan, dan leaching. Oke, nah jadi jawabannya adalah benar. C. Bioma 3 merupakan bioma dengan curah hujan paling rendah. Nah tadi yang C ini adalah bioma gurun. Apakah betul jawabannya? Benar ya. Karena ciri-ciri dari gurun adalah memiliki curah hujan paling rendah. Kondisinya sangat lembab ya. Atau suhunya sangat tinggi. Nah, jadi gurun merupakan bioma di mana sebagian besar nutrien disimpan di dalam tanah, tidak banyak nutrien dalam bentuk biomasa, karena tak banyak yang bisa hidup di situ, dan karenanya tidak banyak juga yang menghasilkan serasah. Karena curah hujan yang rendah, hanya sedikit nutrien yang bisa diperoleh dari proses presipitasi atau pelapukan. Selain itu, nutrien yang hilang karena runoff atau aliran air larian ya juga sangat sedikit. Nah, jadi di situ curah hujannya rendah, kemudian sedikit nutrien yang bisa diperoleh, serta juga ada beberapa nutrien yang hilang karena proses runoff yang sangat sedikit.
nutrien yang diperoleh dari proses pelapukan dan leaching bisa diabaikan. Artinya, jumlahnya sangat tidak signifikan. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Yang D, salju dapat ditemukan di bioma 2. Jelas ya? Nah, nomor 2 tadi adalah hutan hujan tropis. Jelas, di sini tidak ditemukan salju. Maka jawabannya adalah salah. Jadi A salah, B benar, C benar, D salah. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikanlah grafik di bawah ini mengenai hubungan antara keanekaragaman mikroba serta kontribusi mikroba pada produktivitas tanaman terhadap ketersediaan nutrien dalam tanah. Nah, ini adalah gambar ketersediaan nutrien dalam tanah ya, atau soil nutrient availability, ada low atau rendah sampai high atau tinggi. Nah, tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah sehubungan dengan grafik di atas. A. Keberadaan dan kontribusi mikroba bagi tanaman paling dibutuhkan ketika tanah miskin nutrien. B. Keanekaragaman mikroba berkorelasi negatif dengan ketersediaan nutrien tanah. C. Keanekaragaman mikroba yang rendah menyebabkan tersedianya nutrien tanah dalam jumlah yang banyak atau besar. Dan D. Ekosistem yang kaya nutrien tanah merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap penurunan kekayaan jenis mikroba karena kemungkinan hilangnya banyak mikroba dekomposer atau pengurai. Nah, kita bahas ya, apakah jawabannya benar atau salah. Yang A, kira-kira apa jawabannya? Jelas ya, jawabannya adalah benar. Jadi, benar bahwa keberadaan dan kontribusi mikroba itu paling dibutuhkan atau esensial ketika tanah itu miskin akan nutrien. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa kontribusi besar mikroba terhadap produktivitas tanaman adalah ketika ketersediaan nutrien tanah rendah atau berkurang. Biasanya di ekosistem yang miskin nutrien tanah, tanaman sangat bergantung pada berbagai mikroba simbion yang bisa menyediakan bagi mereka berbagai macam nutrien pembatas atau limiting nutrient. B, apa jawabannya? Benar ya. Jadi benar bahwa keanekaragaman mikroba berkorelasi atau berhubungan negatif dengan ketersediaan nutrien tanah. Nah, jadi berdasarkan grafik yang kamu perhatikan di sini, maka semakin tinggi ketersediaan nutrien tanah, maka semakin rendah keanekaragaman mikroba. Jadi artinya hubungannya bersifat negatif atau korelasi negatif. C, apa jawabannya? Jawabannya adalah salah ya. Nah, dalam grafik Y terhadap X ya, grafik Y terhadap X berarti Y itu dipengaruhi oleh X. Ya, Y adalah keanekaragaman mikroba, sedangkan X adalah ketersediaan nutrien tanah. Jadi, Y dipengaruhi oleh X, bukan X yang dipengaruhi oleh Y. Jelas ya? Nah, jadi dalam grafik Y terhadap X, berarti keanekaragaman mikroba dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien tanah. Atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Oke, maka jawabannya adalah salah ya. Yang D, D juga jawabannya salah. Mengapa salah? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian A tadi, nah kontribusi mikroba terbesar ada pada kondisi tanah yang miskin nutrien. Maka ketika ekosistem dengan kondisi seperti ini kehilangan kekayaan jenis mikrobanya, maka efek buruk yang muncul bisa sangat signifikan atau sangat tinggi. Jadi A jawabannya benar, B benar, C salah, dan D salah. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk bidang ekologi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal-soal ini, dan apabila ada pertanyaan bisa kalian ketik saja di kolom komentar, nanti akan saya balas, dan juga untuk pembahasannya akan saya buat di bagian deskripsi ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.